وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. Yang ketiga ikhwah, al-adlu bainal auladi wa taswiyatu bainahuma. Hendaklah orang tua itu bersikap adil di antara anak-anaknya dan menyamakan jatah mereka semua. Wa khairu ma yadullu ala dzalika hadis Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma. Dan dalam masalah ini hadis yang paling tepat sekali yaitu hadis Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, qala, dia berkata, a'tani abi atiyatan, ayahku memberiku sebuah hadiah. Faqalat Umrah bin Rawahah, berkata Umrah binti Rawahah, la ardon hatta tashhadu, katanya la ardon hatta tashhada Rasulullah, tidak ada kesempatan lagi, ya, tidak ada kesempatan lagi. La ardo, aku tidak akan ridho, ya, aku tidak akan ridho menerima pemberian tersebut. Jadi begini ikhwah, Nu'man ayahnya Bashir, makanya Nu'man bin Bashir. Nu'man ini punya seorang ibu kandung. Jadi Bashir ingin memberikan hadiah kepada anaknya Nu'man. Dia adalah anak dari umroh juga. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Tapi ternyata umroh nggak mau menerimanya. Hatta tashhada Rasulullah SAW, sampai Rasulullah yang menyaksikannya. Kemudian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, kemudian Fa'ata Rasulullah sallam, maka dia pun mendatangi Rasulullah sallam. Faqala, berkata, inni a'taitu benai min Umrah binti Rawahah wa Atiyah. Beliau mengatakan, sesungguhnya aku dititipkan dua orang anak, satu dari umroh, sesungguhnya aku dianugerahkan seorang anak min umrati, dari Umrah bin Rawahah, atiyatan, berupa pemberian. Kemudian fa'amaratni an ashhadaka ya Rasulullah sallam. Lantas dia pun bersaksi bahwasanya dia bersaksi bahwa Rasulullah adalah Muhammad adalah Rasulullah. Qala a'taitu sa'ira waladik misla hadha. Beliau SAW mengatakan, apakah engkau akan memberikan seluruh anakmu yang seperti ini? Apakah engkau akan memberikan seluruh anakmu seperti ini? Artinya, apa yang kamu berikan kepada Nu'man, apakah itu juga yang seperti itu juga yang kau berikan kepada si adik-adiknya Nu'man? Begitu jawab Rasulullah SAW. Kemudian qala, Nu'man berkata, la, enggak. Qala fattaqullaha wa'dilu baina auladikum, bertakwalah kamu kepada Allah dan bersikap adillah kamu kepada anak-anakmu. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Wa fi riwayat ayasuruka an yakunu ilaika fil birri sawa. Apakah enggak akan menyenangkan kamu apabila anak-anakmu seluruhnya itu berbakti kepadamu? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian qala bala, kata Nu'man, bukan yang memberi emas ini, qala bala, betul katanya, bahwasanya
cincin yang terbuat dari emas lebih berharga dibandingkan semuanya, segalanya. Taib ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Perhatikan lagi. Ayasurruka an takunu ilaika fil birri sawa. Apakah kamu suka kalau anak-anakmu semuanya bersikap baik kepadamu? Qala bala. Kata Bashir, tentu ya Rasulullah. Qala fala idzan qaribu baina auladikum. Kalau begitu jangan kamu seperti ini. Kamu harus bersikap adil kepada anak-anakmu. Wa fi riwayatin fala tashhadni idzan. Kalau begitu aku nggak mau menjadi saksi atas pemberian yang tidak adil ini. Fa inilah asyhadu ala zaur. Sesungguhnya aku tidak akan menjadi saksi atas sesuatu yang buruk, kata Rasulullah. Jadi jelas dari sini ikhwah rahimallahu iyyakum, seorang pendidik itu harus adil, terutama orang tua harus adil di antara anak-anaknya. Di sini Umroh binti Rawah nggak mau menerima. Kenapa? Karena Bashir hanya memberikan Nu'man saja, sementara yang lain tidak diberikannya. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Makanya diminta Rasulullah untuk menyaksikan. Sekaligus benar nggak seperti ini? Ternyata memang Rasulullah tidak membenarkannya. Kemudian ikhwah, wala syakka anna mura'atil adli wal musawati bainal atfali min ahammi awamil istiqrarih min nafsi. Tidak diragukan lagi bahwasanya bersikap adil, menyamaratakan anak-anak ini merupakan kriteria ataupun satu hal yang terpenting, ya, yang terpenting untuk anak-anak. Li'anna dzalika yubhiju nufusahum wa yurabbih. Karena hal itu bisa secara tidak langsung telah memberikan pendidikan kepada diri mereka, wa afidatihim, dan hati mereka. Fala daghinata wala hasada wala ghirata, sehingga tidak pernah ada terjadi iri, dengki, ya, dan lain-lainnya. Demikian ikhwah. Jadi kalau tidak ada iri dengki berarti tidak akan ada yang namanya kesal dengan kawan-kawan yang lain, dengan saudara-saudara yang lain. Wa qad ittafaqal bahithuna ala anna an ashhadu awamil itharatan lil hasad. Sepakat para peneliti bahwasanya ala anna asyaddal awamil, bahwasanya pendidik yang keras, ya, mendidik yang keras Laqad ittafaqal bahithun ala anna asyaddul awamil ithatul hasad. Sepakat para peneliti bahwasanya faktor yang bisa menimbulkan masalah kedengkian lil hasad fin nufsus atfal, yaitu para peneliti memberikan kesimpulan bahwasanya di antara faktor yang paling kuat yang menyebabkan timbulnya perasaan dengki kepada saudaranya adalah yaitu wa tafdil akhlal akh, dikarenakan adanya pengistimewaan saudara dibandingkan yang lainnya. Demikian. Karena bagaimanapun ikhwah, anak-anak itu merasa, ya, ketika kita bersikap lebih sayang kepada si A ketimbang si B, C dan D, mereka merasakan bahwasanya ibu kita tuh lebih sayang kepada si A, lebih sayang kepada adik kita, dan kita kurang. Mereka akan merasakan ikhwah, ya, mereka akan merasakan hal itu semua. Makanya, ya, ketika kita sering melakukannya hal itu, nanti akan tumbuh iri, dengki, cemburu kepada seorang adik. Itu ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Kemudian awil aks, ataupun sebaliknya, wal muwazanatu baina wahid wal akhar amama ainaini aw ala musammi'in minhu, atau suka membanding-bandingkan yang satu dengan yang lain di depannya sendiri atau di hadapan orang-orang yang ikut mendengar. Tengok tuh adikmu tuh nilainya sekian, kamu berapa? Nah, begitu-begitu ikhwah. Jadi membanding-bandingkan antara si adik dengan si abang. Demikian. Dan anak-anak nggak suka seperti ini. Anak gadis kita misalnya, coba kamu tengok itu si fulana, masya Allah sudah bisa bahasa ini, masa itu, masa ini, masa ini. Kamu nak bisa masak apa nak?
Demikian. Dia kan membanding-bandingkan. Maka anak paling tak suka dibanding-bandingkan. Kemudian apa lagi ikhwah rahimanallahu wa iyyakum? Wa tukhti'u ba'dul usrah fi ithatil ghairati baina abnaihi. Bahwasanya ini jelas kesalahan suatu rumah tangga kalau mereka memberikan pengaruh ghirah, kecemburuan di antara anak-anak mereka. Artinya diberi semangat ya. Abangmu dapat nilai B+, kamu masa nggak bisa dapat? Kamu kan lebih pintar dan seterusnya. Kemudian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, fa'al walidaini ayyatajannaba asbab at-tabaghut wal hasad wat tahasud. Orang tua harus berupaya dengan kemaksimal mungkin untuk menghilangkan sebab-sebab saling memarahi dan sebab munculnya iri dan dengki baina auladihima di antara kedua anak-anaknya tersebut, di antara anak-anak mereka, baik anak suami maupun anak istri. Bi iqamatil adli bainahum, dengan menegakkan cinta dan kasih sayang di antara sesama mereka. Demikian ikhwah rahimanallah. Jadi intinya bahwa sebuah karakter yang wajib untuk dilaksanakan oleh si pendidik. Yang pertama, dia harus bisa dan mampu dan memang mau nggak mau harus jadi, yaitu menjadi qudwatun hasanah, suri tauladan yang baik bagi anak-anak didiknya. Demikian. Yang kedua ikhwah, ya, hendaklah dia melakukan pendidikan itu dengan cinta dan kasih sayang, ya. Sehingga anak-anak didik merasa bahwasanya ibu mereka, guru mereka sayang dengan mereka. Yang ketiga ikhwah rahimanallahu harus adil, ya, harus adil di antara anak-anak. Ini sudah ada tadi dalilnya.